Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya Tuhan senang pada hari Tuhan, pada hari Minggu, pada hari-hari yang telah ditetapkan kita beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita diminta untuk semakin giat kita beribadah kepada Tuhan. Sebab dalam ibadah, saudara, saat kita berkumpul bersama-sama menjadi salah satu tempat di mana Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak dan Ibu Gembala Saudara yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Yang mungkin sedikit cerita, nama saya David Ibrahim. Kalau saudara nanti main-main kembali ke Indonesia, ya terus ke Jakarta, saudara boleh mampir ke tempat kami, ibadah bersama dengan kami. Kami sangat senang. Tempat pelayanan kami ada di Jakarta Barat, di Greenfield. Itu adalah tempat kami melayani di sana. Dan saya senang, bukan cuma saya yang kesini, kalau saudara ke Jakarta juga saudara dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Ya puji Tuhan, tahun lalu Bapak Ibu Gembala Saudara dan juga David dan Rachel sudah ada bersama-sama, teman baru sekali, saudara ya, baru sekali. Dan kalau dia ke sana lagi, ya dia harus mampir juga, bukan ini harus, saudara ya. 41 tahun yang lalu kami sekolah Alkitab bersama-sama. Dan itulah awal kami ketemu, satu dari Jawa Timur, satu dari Sulut, ketemunya di sekolah Alkitab. Kemudian saudara, sebenarnya dari awal sedikitnya 2 tahun penuh kami bersama-sama. Ya, kami bersama-sama artinya kami belajar bersama-sama, kami doa bersama-sama, makan bersama-sama, cuma nggak satu piring, saudara ya. Terus kemudian kita kerja sama-sama, dan ya hari-hari kita jalani, kita pergi juga bersama-sama. Sebenarnya kami bertiga, ya, satu Daniel Wage, satu Daniel Raharjo, satu David Ibrahim. Saudara, persamaannya dulu kami kecil-kecil, sekarang juga nggak berubah, tetap kecil-kecil semua. Tiga-tiga, saudara ya. Kami bertiga, kami bersahabat dari awal sekolah. Terus kemudian setelah sekolah kami ditempatkan, tiga-tiga juga dipraktekkan di tempat yang sama. Jadi ngumpul lagi bersama-sama, saudara, dan banyak, ya ada banyak kenangan yang kita dapat ceritakan, kita dapat ingat. Meskipun ada 1-2 yang lupa, tapi saudara banyak kenangan. Itulah kami bertiga sebenarnya. Nanti saya mau katakan sama yang satu, ayo kapan-kapan kita ketemu, nggak tahu ketemunya di mana, saudara ya. Apakah di Beijing atau di Jakarta atau di Amerika kita ketemu, kemudian kita reuni lagi bertiga, saudara ya. Yang lain nggak boleh ikut, bertiga saja. Ya puji Tuhan, ada suka duka yang kami jalani, tapi itulah perjalanan kami. Nanti saya sisipkan sesuatu, saudara, berhubungan dengan firman Tuhan dan juga kesaksian dalam kehidupan kami, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, saudara. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Saudara, sebuah kisah yang tidak asing buat kita.
saudara, berhubungan dengan penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ada banyak pelajaran rohani dalam Injil Lukas pasal yang kelima ini. Tetapi ada satu dua bagian yang coba akan kita tekankan, kita perhatikan khususnya dalam ayat yang keempat. Saya bacakan saja kisahnya, ayat 1 sampai ayat 11 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saya ulang ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, sebuah kisah pengalaman yang dialami oleh Yesus dengan murid-muridnya. Dan khususnya kita melihat di sini, sekalipun mujizat itu dilihat saudara oleh semua murid pada saat itu, tetapi ini adalah salah satu mujizat yang khususnya Tuhan buat bagi Petrus. Saudara, ada 2 kali mujizat penangkapan ikan. Kalau kita membaca dalam kisah ini pada awal pelayanan daripada Yesus, dan kemudian dalam Yohanes pasal 21 di sana pada akhir dari pelayanan Yesus. Saudara, kedua mujizat ini sama, saudara, dan kita perhatikan bagaimana dalam mujizat ini Tuhan mengubah saudara kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara, dan saya percaya Tuhan tetap tidak berubah. Dia sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Saudara, kemudian kita juga dapat lihat dalam bagian ini bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang jauh lebih dapat dibuat oleh manusia. Saudara, manusia adalah mahkota dari ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu manusia adalah makhluk yang paling pandai. Manusia adalah makhluk yang tertinggi dari semua ciptaan daripada Tuhan.
Dan kita perhatikan, saudara, bagaimana Allah memperlengkapi manusia dengan heran sebagai mahkota dari ciptaannya, sehingga sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia dapat menangani banyak hal. Dia dapat menyelesaikan banyak hal, saudara, di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, saudara, bahkan kita perhatikan orang-orang yang tidak percaya sekalipun mempunyai kemampuan, mempunyai kesanggupan untuk menyelesaikan banyak hal, saudara, dalam kehidupannya. Saudara, jadi itu karena manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah. Dia makhluk yang terpandai, tercerdas dari semua makhluk yang lain. Tetapi kita melihat dalam kisah ini khususnya, saudara, sekalipun ada banyak hal yang dapat kita buat, kita selesaikan dengan kepandaian kita, keahlian kita, kekuatan kita, kekayaan kita, dan apa yang ada pada kita, tetapi masih ada banyak hal di dalam kehidupan ini di mana kita tidak mampu, di mana kita tidak bisa, di mana kita akan putus asa, di mana kita tidak mampu mengatasinya, dan kita perlu Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu kita melihat dalam firman Tuhan, saudara, Allah ingin mendidik kita, Allah ingin mengajar kita, Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia itu lebih daripada kita, supaya kita sadar akan kehidupan ini, supaya kita bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan, dan kita melihat, saudara, apa yang tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup, saudara, kita lakukan, kita atasi, itu Tuhan buat dalam hidup kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dalam kitab Mazmur salah satunya disebutkan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, maka aku akan menyelamatkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya, jadi kita perhatikan, Tuhan mau kita bersandar, Tuhan mau kita bergantung. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang kita tidak mau, itu terjadi, kita alami dalam hidup kita, maka Tuhan mau di situ kita bersandar, kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita melihat kelepasan dari Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan, supaya kita melihat kebesaran daripada Tuhan. Ya, dalam pelayanannya, saudara, kita perhatikan salah satu contoh dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal yang ke-1, mulai ayat yang ke-8, saudara, ini adalah pengalaman yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Berkata demikian sampai ayat 10, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi.
Jadi ada sebuah kesukaran yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan, saudara. Sampai dikatakan kami telah putus asa juga akan hidup ini. Kata putus asa ini punya arti habis saya. Wah, udah. Ini selesai. Saudara. Mungkin bahasa Jakarta katakan mati aku. Karena apa yang terjadi? Tapi Alkitab berkata Paulus mulai sadar bahwa kalau hal itu terjadi, saudara, dia nggak mampu, dia nggak bisa, dia sudah saudara angkat tangan. Maka di situ ada satu hal yang dia kemudian tahu, hal itu terjadi supaya kami jangan bergantung pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah. Saudara, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan, Dia sedang menyelamatkan, dan Dia akan menyelamatkan. Saudara, kalau kita bersandar bergantung kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita buat dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan. Kembali dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Jadi kita lihat di sini ada dua masalah yang diselesaikan oleh Yesus, saudara, bersama-sama. Ya, dua masalah. Jadi kita lihat di sini pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi disebutkan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Genesaret ini mempunyai 4 nama, saudara. Genesaret, Galilea, Tiberias, dan Kineret. Dalam Perjanjian Lama disebut Kineret, saudara, itu dari kata kinor, harpa, sebab bentuk dari danau ini seperti harpa, saudara. Jadi 4 nama tetapi danau yang sama, mempunyai pengertian masing-masing. Saudara, Tiberias dari Kaisar Tiberius, ada kota dekat situ yang dibangun, kemudian diberi nama Kaisar Tiberius, kemudian kita kenal Tiberias. Demikian juga dengan Galilea dan Genesaret. Jadi 4 nama, saudara, dari danau ini. Dan kita lihat ada orang banyak sedang berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jadi kita lihat Yesus berhadapan dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan banyak orang yang sedang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan, firman Allah. Kemudian ini masalah yang pertama. Banyak orang rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus, saudara, adalah pembicaranya pada saat itu. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, kita lihat masalah yang kedua. Saudara, sementara banyak orang yang datang kepada Yesus, maka kita lihat bahwa Yesus di sini juga menangani masalah yang dihadapi oleh Simon dan teman-temannya. Mereka telah selesai menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, jadi mereka telah sepanjang malam mereka menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, gambarannya gampangnya sekarang, saudara, ikan nike aja nggak dapat, saudara. Nike nggak ada di sini, adanya di sana. Saudara, salah satu yang paling saya suka itu nike, saudara. Jadi saudara, itu yang dialami oleh murid-murid. Dan itu kasus daripada Simon dan murid-murid. Itu masalah dari Simon dan murid-murid. Dan kita perhatikan,
Yesus berhadapan dengan orang banyak. Saudara, kemudian Yesus juga melihat ada masalah yang dialami oleh Simon dan murid-murid yang lain. Kemudian kita lihat bagaimana dua masalah ini diselesaikan oleh Yesus. Saudara, pada waktu itu kita membaca perahu murid-murid sudah di pantai. Ya, mereka sudah selesai. Maka kemudian Yesus menggunakan perahu Simon. Terus kemudian dia berkata, bertolaklah sedikit ke tempat yang lebih dalam. Satu, Yesus menyelesaikan dulu persoalan masalahnya, yaitu menjadi pemberita firman. Dia pakai perahu Simon. Saudara, Yesus duduk dan dia mulai mengajar orang banyak. Di atas perahu Simon sudah jadi, kalau perahu itu ditolakkan agak lebih jauh, orang banyak ada di sana, dia dapat berbicara. Dari atas perahu Simon, dia berbicara, dia mengajar, saudara, dan tidak disebutkan berapa lama Yesus mengajar. Setelah dia selesai mengajar, setelah dia selesai memberitakan firman Allah kepada orang banyak, sekarang dia menangani masalah daripada Simon tadi. Mereka alami kegagalan. Mereka telah bekerja. Jadi kita perhatikan, setelah selesai berbicara, setelah selesai memberitakan firman Allah, setelah selesai mengajar orang banyak, kemudian ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ini yang Yesus perintahkan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi kita perhatikan, saudara, bagaimana Yesus memerintahkan. Sekarang berhadapan dengan masalah Simon dan kawan-kawan, Yesus kata, bertolaklah ke tempat yang dalam, terus kemudian tebarkanlah jala. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Artinya, saat itu mereka alami kegagalan dalam hidup mereka. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon memberi alasan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa. Berarti mereka sedang alami kegagalan. Sesuatu yang mereka tidak harapkan terjadi, itu terjadi dalam hidup mereka. Saudara, dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara, maka kita lihat, saudara, bagaimana kalau hal itu, pengalaman yang dialami oleh Simon sebagai satu kegagalan, ketidaksanggupan mereka untuk mereka berhasil dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan, saudara, itu dalam kehidupan murid-murid, dalam kehidupan Simon dan kawan-kawan. Tetapi kita perhatikan, Tuhan dapat mengubahnya. Amin. Yang menunjukkan betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita bersandar, bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada banyak hal dapat kita selesaikan, dapat kita atasi, dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan, tetapi masih banyak hal di mana kita perlu Tuhan,
untuk menolong kita sebab kita tidak mampu. Sebab kita alami kegagalan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat kisah ini dalam Lukas pasal yang kelima, kita perhatikan, saudara, bahwa Simon dan kawan-kawan mereka adalah penjala ikan. Saudara, mereka adalah para nelayan. Coba perhatikan, saudara, dalam ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, mereka adalah para nelayan. Mereka adalah para penjala ikan. Artinya, mereka adalah orang-orang yang tahu pekerjaan yang sedang digeluti. Mereka tahu pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Sebab mereka memang nelayan. Sebab mereka memang penjala ikan. Karena mereka penjala ikan, maka mereka bekerja di laut, saudara, untuk menangkap ikan. Jadi ini bukan pekerjaan yang asing, bukan pekerjaan yang tidak dapat mereka tangani. Mereka adalah para penjala ikan, saudara. Dengan kata lain, mereka tidak kurang keahlian. Mereka adalah orang-orang yang memang bekerja sesuai dengan keahliannya, saudara. Dan itu yang mereka kerjakan. Itu yang mereka lakukan pada saat itu. Saudara, bagaimana murid-murid saudara adalah para nelayan yang biasa untuk menangkap ikan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak kurang dalam keahlian mereka. Jadi mereka tahu pekerjaan mereka. Yang kedua, mereka ahli dalam bidangnya. Mungkin juga saudara tahu pekerjaan yang sedang saudara geluti, dan saudara ahli di situ. Oh, saudara sekolah di situ. Saudara ada biasa tangani itu. Ini sama seperti murid-murid di sini. Terus yang ketiga, mereka telah bekerja keras. Mereka bukan orang pemalas, saudara. Mereka bukan orang-orang yang lamban bekerja. Dikatakan mereka telah bekerja keras, tidak kurang usaha yang mereka kerjakan pada saat itu. Sehingga saudara, ketika Yesus berbicara, Simon menjawab, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Jadi dia tahu apa artinya kerja keras. Keluar keringat, banting tulang. Ini adalah orang-orang yang tahu pekerjaan, ahli dalam bidangnya, kerja keras. Saudara, biasanya kalau gini umumnya berhasil. Iya atau ya? Iya atau ya? Satu ketika, sekian banyak tahun yang lalu, saudara, kami, saya masih pemuda. Terus dengan pemuda-pemuda lain ada di satu tempat, karena itu sebuah perkumpulan pemuda di sebuah keluarga. Di situ ada seorang bapak. Seorang bapak ini dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan. Tapi kemudian bapak ini beri nasihat kepada kami, termasuk saya yang ada di situ. Dia berkata, dan itu mengejutkan saya, buat saya nggak lupa. Dia katakan demikian, "Saya heran dengan orang miskin." Dia katakan demikian, "Buat saya nggak ada kamus miskin.
Nah ini orang nggak kenal Tuhan, saudara ya. Dia bukan orang Kristen. Oh, saya bilang, wah hebat juga nih Bapak. Jadi saya diam, pengen saya tahu. Terus kemudian dia katakan demikian. Saya kerja 8 jam. Kalau kurang, saya kerja 16 jam. Kalau kurang lagi, saya kerja 24 jam. Pasti saya tidak miskin. Artinya, dia seorang pekerja keras. Dan kenyataannya, memang dia orang kaya. Karena punya prinsip seperti ini. Saudara, dia punya prinsip seperti ini. Tapi yang kita perhatikan, saya nggak tahu akhir hidupnya, saudara, bagaimana. Cuma kita perhatikan bagaimana Simon, sekalipun mereka telah bekerja keras dengan teman-teman mereka, tapi ada waktunya mereka alami kegagalan. Mereka nggak tangkap apa-apa, padahal sudah kerja keras. Mereka tahu pekerjaannya, mereka ahli di bidangnya, kerja keras. Terus kita perhatikan juga, mereka juga sudah bertekun. Kerja keras bukan cuma sebentar. Dikatakan dalam ayat yang kelima, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam kami telah kerja keras. Tidak disebutkan dalam Alkitab, bahkan Simon dan kawan-kawan pun lupa berapa kali mereka tebarkan jala. Sepanjang malam mereka kerja keras, mereka bertekun, mereka lempar jala, tebarkan jala, ditarik, tidak ada lagi kembali. Tidak ada lagi lempar, tidak ada lagi lempar. Mereka bertekun dalam usaha, dalam pekerjaan yang dilakukan terus menerus. Mereka kerjakan, mereka ulangi. Sepanjang malam sampai pagi. Mereka tidak dapatkan apa-apa. Mereka tidak dapatkan ikan. Saudara, itu tidak seperti masa lalu. Mungkin mereka dapat bertani hari ini hari sial ini. Kita telah kerja sepanjang malam, kok nggak dapat apa-apa, saudara. Dan itu yang terjadi, itu yang sedang mereka alami, saudara. Terus kalau kita melihat, saudara, tidak kurang ikan di danau itu. Bukan gak ada ikannya, ikannya banyak. Amin, amin. Sampai hari ini Danau Galilea, kalau saudara pergi ke Israel, saudara, maka sampai sekarang salah satu kegiatan diajak naik perahu, nyebrang Danau Galilea. Terus kemudian suruh tebarkan jala. Saya disuruh tebar jala, saya nggak mau, saudara. Karena memang hari siang. Kalau yang nyuruh Yesus, aku mau. Sebab aku sudah lihat 2 contoh. Loh, yang nyuruh, saudara, ini orang Yahudi yang punya kapal itu. Suruh. Coba seperti Petrus tebarkan jala. Ayo, siapa mau maju? Ini saudara. Terus kemudian suruh tebarkan jala. Pertama, karena dia tahu saya yang mimpin, dia suruh, ayo Pak, coba tebarkan jala. Kalau you Yesus, aku buat. Tapi kalau kamu bukan, ya aku gak mau. Ada yang mau tebarkan, ya gak dapat, saudara ya. Tetapi saudara,
di danau itu sampai hari ini banyak ikan. Pada saat itu kita lihat ketika Yesus tebarkan jalamu, kamu akan dapat ikan. Saudara, kita dapatkan dalam ayat yang ke-7, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi artinya saat mereka tebarkan jala, saudara, mereka dapatkan banyak ikan dan dua perahu hampir tenggelam. Ini berarti dalam danau itu ada begitu banyak ikan. Bukan kosong, bukan tidak ada. Ada begitu banyak ikan. Dalam Yohanes pasal 21 sama. Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk? Tidak ada Tuhan. Tebarkan jalamu sebelah kanan perahu. Sudah, tebarkan 153 ekor ikan besar-besar. Yang sedang, yang kecil nggak ada. Artinya dalam danau itu selalu ada ikan dan tetap banyak ikannya. Tapi pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kurang apa? Mereka tahu pekerjaan. Mereka bukan orang yang tidak ahli. Mereka ahli dalam bidangnya. Oh, sekolah pintar. Saudara, luar biasa ahli. Spesial. Saudara, mereka tidak kurang bekerja. Kerja keras. Mereka telah bertekun bekerja. Saudara, sepanjang malam mereka bekerja. Terus, dalam danau itu banyak sekali ikan. Tapi hasilnya no. Mereka tidak dapatkan apa-apa. Itu masalah yang dihadapi Simon. Dan sekarang saudara, Yesus menyelesaikan masalah. Sambil Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa mereka perlu Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus tidak ada, mereka tetap kembali dalam kegagalan. Mereka tetap menjadi para nelayan yang punya pengalaman menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Yesus ada di situ, Yesus dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin, saudara. Dan disinilah kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Betapa berharganya Tuhan. Sekali lagi, banyak hal yang dapat kita buat, banyak kita lakukan dalam kehidupan kita, persoalan masalah kita selesaikan. Tetapi masih banyak hal di mana kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat-ayat yang tidak asing. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak kudus, semak belukar di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, jadi pada saat seorang percaya, umat Tuhan, dia bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan, dia mendapatkan janji diberkati oleh Tuhan. Saudara, dan dia digambarkan seperti dikebutkan di sini, pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah sekalipun tahun kering, sekalipun kemarau panjang. Tapi karena dia ada di tepi sungai, aliran air yang terus ada airnya, yang lain boleh alami kekeringan, tetapi dia tidak. Dia selalu bertumbuh, dia tetap mengeluarkan buah. Karena apa? Diberkati oleh Tuhan. Kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena bersandar kepada Tuhan, karena menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Jadi kita perhatikan bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang tidak dapat kita buat. Saudara, Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih dari apa yang tidak dapat kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak hal, sekali lagi, dengan kepandaian, kekuatan, kekayaan, apa yang ada pada kita, kita dapat menyelesaikan banyak hal. Tapi ingat, selalu ingat, saudara, ada banyak hal, saudara, kita tetap butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sepandai-pandainya kita tetap juga manusia yang terbatas. Saudara, sehebat-hebatnya kita, tetap juga kita terbatas. Saudara, sepinter-pinternya kita juga, ada banyak hal di mana kita tidak tahu. Saudara, dan kita perhatikan, kalau kita tidak dapat, kita nggak bisa, Tuhan bisa. Dan kita perhatikan bagaimana Tuhan dapat melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib. Dan kita lihat, saudara, lagi kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 5, sedikit lagi, dikatakan demikian. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Jadi kita lihat di sini, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Lah, malam hari adalah waktu mereka menangkap ikan. Sekian banyak tahun lalu, saya diajak seorang anak Tuhan pergi ke Pulau Bangka, ya, khusus untuk bersaksi kepada orang tuanya yang belum anak Tuhan. Jadi, saudara, cuma nggak boleh ngomong kalau pendeta. Kalau kamu perkenalkan diri, jangan pernah ngomong pendeta. Kalau kamu ngomong pendeta, langsung dia usir. Jadi ngomong kamu teman saya. Ya, sesuai dengan perintahnya saya lakukan. David, teman anaknya Om. Saudara, nama anaknya itu Habi. Teman Habi Om. Oh iya, dari mana Cuk? Dari Jakarta. Oh iya, saudara. Terus ngobrol. Terus pada waktu malam, saudara, kami diajak nginap di sebuah hotel di tepi pantai. Kalau saudara ada yang dari Bangka di sini, nggak ada ya? Itu Pantai Parai. Saudara, itu pantai yang terkenal di Bangka. Kami diajak nginep di situ.
Dan teman saya ini dia sudah tahu. Oleh sebab itu dia bawa teropong. Jadi pada waktu malam, saudara, kami diajak keluar sambil duduk di tepi pantai. Saudara, dia teropong. Setelah dia teropong, dia kasih ke saya. Lihat, perahu-perahu banyak. Itu para nelayan sedang menangkap ikan. Sebab ikan itu keluar pada waktu malam. Saudara, oleh sebab itu juga kita perhatikan Simon dan kawan-kawan tangkap ikan pada waktu malam. Ya. Dan saya rasa di Manado juga sama, saudara ya. Itu sama. Tangkap ikan pada waktu malam. Sebab ikan-ikan lagi naik. Tetapi sepanjang malam mereka tidak dapat. Hari siang Yesus pakai perahu Simon berkhotbah, tidak disebutkan berapa. Semakin siang, setelah siang Yesus suruh tebarkan jalan. Berarti itu bukan musim, bukan waktu untuk nangkap ikan. Waktu untuk nangkap ikan malam, bukan siang hari. Amin. Tapi justru siang hari bukan waktu untuk menangkap ikan. Yesus suruh tebarkan jalan. Sekalipun bukan musimnya, Yesus dapat melakukan mukjizat. Amin. Sekalipun bukan musimnya. Kan sering, saudara ya, aduh sepi. Ya sudahlah, memang keadaan lagi sepi. Oh, gara-gara COVID ini semua sepi, kita juga ikut sepi. Terus menyerah, ya yang lain sepi, kita ikut sepi. Ingat, di luar musim, sekalipun bukan musim, saudara, Kejadian 26 meskipun musim kelaparan, tetapi ketika Ishak, saudara, ketika Ishak taat kepada firman, dia tabur, dia dapatkan berkat 100 kali lipat. Amin. Dia menjadi kaya, semakin kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya karena taat. Jadi Tuhan dapat buat mukjizat di luar musim. 100 kali lipat itu bukan 100%. 100 kali 100, 10.000%. Tuhan dapat buat sekalipun musim kemarau, musim kelaparan. Saudara, sekalipun bukan pada waktu malam, siang hari, bukan saatnya, bukan waktunya, bukan musimnya tangkap ikan. Tetapi itulah Tuhan. Dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang manusia buat. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Bagian kita terus dekat, bersandar. Tidak heran Tuhan katakan, terus dekat, bersandar, saudara, kepada Tuhan. Sebab akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya selingi dengan kesaksian. Jadi kesaksian ini dari Bapak Gembala, saudara. Satu ketika, nggak tahu dia masih ingat atau enggak. Saya harap dia masih ingat, saudara ya. Kalau nggak ingat ya saya ingetin dia, gitu saudara. Sebab saya nggak lupa. Sebab itu mukjizat yang saya alami. Dia tahu atau enggak, saya pernah cerita atau enggak sama dia. Ya saya juga sudah enggak. Saya lupa juga. Ya saling mengingatkan, saudara ya. Kan sahabat, saudara ya. Satu ketika kami di sekolah Alkitab itu siswa sama siswi. Satu ada Taurat, nggak boleh ngomong. Itu Taurat. Kalau sampai ngomong sama siswi kena dihukum. Wah, suruh cabut rumput, suruh gali lubang. Nah itu zaman dulu, saudara ya. Suruh gali lubang, terus macam-macam. Itu zaman dulu. Sekarang juga masih gitu. Terus kami itu cuma boleh keluar 2 minggu sekali.
hari Sabtu. Gantian. Kalau siswi minggu pertama, siswanya minggu kedua. Nanti siswi minggu ketiga, siswanya minggu keempat. Nah, satu saat ini mau keluar siswa, berapa hari keluar siswa, Bapak Gembala saudara ini ngomong sama saya, Fit, saya sampai sekarang masih lihat, masih ingat dia tunjukkan sama saya, Fit, aku dapat kiriman kain celana dari orang tua dari Tondano. Masih ingat gak? Saya lihat dia tunjukin warnanya coklat muda. Saudara, ayo temenin saya, kita buat itu di batu. Oh ya, siap. Jadi akhirnya saya temani dia. Saudara, dia pergi ke tukang jahit, dia ukur, dia ini, saya nonton. Saudara. Tapi saat dia kasih tahu, dan warnanya bagus, itu dalam hati, waduh, dan dia dapat warnanya bagus, cuma dalam hati doang. Sebab ya di sekolah Alkitab pada waktu itu siswa-siswi itu cuma boleh punya uang 2.500 perak. 2.500 perak itu berapa sen? Nggak tahu, dolar, saudara. Ya, cuma bagus itu kain, warnanya bagus. Cuma saya diam saja karena nggak punya uang. Terus kemudian juga yang nggak mau juga minta sama orang tua. Sebab saya dulu sudah pernah doa sama Tuhan. Tuhan, karena Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, mulai hari ini saya putuskan sekolah Alkitab, saya nggak mau minta 1 rupiah sama orang tua. Kalau saya telepon orang tua, dia kasih. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini, saya nggak pernah minta sama orang tua, tapi Tuhan pelihara. Nah, saudara, saya cuma bagus, udah saya temani. Saudara, minggu berikutnya, cuma 1 minggu, saya dapat kiriman dari mama saya. Mama saya tinggalnya di Jawa Timur, salah satu kota kecil di Jawa Timur. Saudara kenal kota Madiun, terkenal PKI. Nah itu saudara ya. Tapi jangan tuduh saya PKI, saudara ya. Itu saya berasal dari sana. Nah, mama saya kirim ini bahan celana kepada saya karena dia tahu anaknya ada di sekolah Alkitab. Dia kirim, setelah saya buka, saudara, itu bahan celana dari merek sampai warnanya persis bedanya. Orang tuanya dia beli di Tondano, mama saya beli di Madiun. Saya gak pernah minta sama mama, cuma saya bilang, aduh bagus. Dalam hati saya ngomong bagus, tapi kalau dikasih juga mau. Tuhan tahu dan Tuhan pembuat mujizat. Saya tidak pernah lupa. Sekalipun cuma 1 celana, saudara, plus ongkos untuk buat. Kalau nggak dikasih ongkos ya nggak kepake, saudara ya. Tapi itu Tuhan buat mujizat, sehingga dia dapat celana, saya juga dapat celana. Saudara, cuma bedanya dia dikasih orang tua. Saudara, berkat dari Tuhan, saya alami mujizat khusus dari Tuhan karena timbul keinginan. Saudara pernah baru ingin Tuhan kasih? Pernah? Itu mujizat Tuhan karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Saudara, dan kita lihat Tuhan dapat bekerja melampaui akal kita. Saudara,
melampaui kepandaian, kekuatan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sekalipun bukan saatnya, bukan waktunya, bukan musimnya, musim menangkap ikan pada waktu malam, tetapi sekalipun bukan musimnya, Tuhan dapat buat dalam hidup kita, sebab Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan buat? Supaya kita semakin bersandar, bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bersandar, bergantung kepada Tuhan, saudara, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Satu ayat terakhir, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15. Kalau saudara membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan atau saya baca saja. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara, perhatikan kata tinggal dalam ayat 4 sampai ayat 7 itu disebutkan 7 kali. 7 kali kata tinggallah dalam aku. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Kita erat dengan Tuhan. Kita bersandar, kita bergantung kepada Tuhan, saudara, maka kita akan berbuah, semakin berbuah banyak, dan buahnya tetap. Amin. Asal kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah kisah yang sederhana, saudara, mujizat menjala ikan. Saudara, diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan mau kita mengalami perkara-perkara yang heran lewat kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Supaya tidak hanya Simon yang alami, tidak hanya murid-murid yang alami, tapi saudara dan saya juga mengalami dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Sekali lagi, kalaupun ada usaha, ada pekerjaan, ketekunan, kerja keras, sudah ahli dan lain sebagainya, saudara, kita kerjakan, tetapi hasilnya tidak ada. Hasilnya cuma sedikit. Mari siang hari ini kita datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan jangan katakan, oh musimnya memang demikian. Jangan, saudara, Tuhan dapat melakukan sekalipun bukan musimnya. Saudara, Tuhan dapat melakukan mujizat sebab Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan sebuah pujian, ku yakin saat Kau berfirman.